Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Apa kabar sahabat cerita cinta? Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Disclaimer, cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata, tidak ada unsur kesengajaan. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Dikhianati istri, diganti model cantik, bagian ke-24. Karina mengernyitkan alis. Ia heran, kenapa reaksi sang suami sangat terkejut, saat mendengar kakaknya bercerai dengan wanita itu? Lalu, Om Kevinnya kemana sekarang, Nek? Bella kangen banget pengen ketemu. Ya Mam, Bang Kevin kemana? Jam segini biasanya masih ada di rumah. Pertanyaan Karina dan Bella membuat raut wajah Bu Mila kembali murung. Sejak bercerai dengan istrinya, Kevin jarang sekali pulang. Sekalinya ada di rumah, dia terus saja melamun seperti tidak punya semangat hidup. Sebenarnya, kenapa mereka bisa bercerai seperti itu, Mam? Bukankah Bang Kevin sangat mencintai Mbak Fani? Tanya Karina penasaran. Bu Mila menunduk, lalu duduk di kursi sofa berwarna merah marun. Mama tidak tahu alasannya, kenapa Fani tiba-tiba meminta cerai? Kami juga tidak tahu sekarang dia pergi kemana. Dia pergi begitu saja, tanpa membawa apapun. Ridwan heran, kenapa Fani meninggalkan Kevin? Padahal, pria itu sangat baik, tampan, dan mapan. Apakah karena mereka belum juga diberi keturunan? Atau ada hal lain? Suami dari Karina itu takut kalau Fani sudah mengatakan semua masa lalunya kepada Kevin. Wajah Ridwan mendadak terlihat panik dan kebingungan. Ia khawatir rumah tangganya dengan sang istri akan hancur gara-gara masalah tersebut. Pria itu ingin sekali bicara jujur kepada istrinya, tetapi Bella terus saja menghalangi, bahkan mengancam akan pergi dari rumah. Sang anak benar-benar dendam kepada Fani. Padahal, setiap hari Ridwan selalu mengingatkan bahwa dia harus tetap menghormati Fani sebagai ibu kandungnya. Om Kevin! Teriak Bella yang berhasil membuyarkan lamunan sang ayah. Gadis remaja itu berlari menghampiri omnya. Bella kangen sama om. Kevin yang terlihat pucat tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Penampilan pria itu jauh berbeda, tidak seperti biasanya yang selalu rapi. Rambut Kevin acak-acakan, tidak beraturan dan wajahnya pun semeraut. Pria itu lalu memeluk keponakannya. Om juga kangen sama kamu. Wah, sekarang kamu sudah besar ya. Lihat ini, tinggi badanmu hampir melebihi tinggi badan Om. Karina tidak tega melihat kondisi sang kakak dan mulai merasa benci kepada Fani, karena membuat kakaknya menjadi seperti itu. Jika berkenan mohon dukungannya. Kevin kemudian berjalan melintasi Ridwan dan Karina. Terima kasih. Ia memegang bahu Ridwan seraya tersenyum dengan mata sayup kepada mereka berdua. Ridwan pun membalas senyuman kakak iparnya sambil membungkuk. Kevin berjalan terseok dan lemas. Kaki pria itu seolah-olah tidak menapak ke lantai. Saat Ridwan ingin ke dapur mengambil air minum untuk Karina, ia melihat sang kakak ipar sedang duduk melamun. Pria itu merasa prihatin dengan keadaan Kevin. Dulu, ia juga pernah merasakan sakitnya ditinggal istri yang sangat dicintai. Namun, Ridwan harus berusaha tetap tegar demi Bella. Kaki pria itu perlahan melangkah mendekati Kevin. Kemudian, ia duduk di sampingnya. Bang, sabar ya. Saya juga pernah merasakannya. Tapi, saya selalu yakin kalau Allah punya rencana indah untuk saya. Begitupun dengan Abang. Allah pasti akan menggantikan sesuatu yang hilang dari hidup Abang dengan yang lebih baik. Aku tidak tahu, apa akan ada perempuan yang bisa menggantikan Fani di hati ini. Aku sangat mencintai dia. Kevin menunduk sambil menangis hingga bahunya bergetar. Ridwan pun mengusap punggung kakak iparnya supaya merasa lebih tenang. Semua orang menghinaku bodoh, karena aku memang sangat bodoh. Aku mencintai perempuan yang sama sekali tidak mencintaiku. Tapi aku terus bersabar menunggu dia dan berharap dia mau membuka hatinya untukku. Aku bahkan sama sekali belum pernah menyentuhnya selama kami menikah, karena itu permintaannya. Sambung Kevin dengan tangisan yang semakin pecah.
Tangan Ridwan yang sedang mengusap punggung sang kakak ipar, seketika melemas. Dadanya pun berdesir seakan hatinya terasa tersayat oleh belati. Kenapa Fanny menikah dengan Kevin kalau tidak mencintainya? Mohon dukungannya dengan like, Apa karena share, dan menginginkan subscribe. harta yang dimiliki sang suami? Terima kasih. Kalau memang itu niat Fanny, kenapa dia pergi dari rumah ini tidak membawa apapun, selain pakaian yang sedang ia pakai? Selama dia menjadi istri dari anak sulung Bumila pun, tidak pernah meminta dibelikan barang mahal atau perhiasan yang mewah. Kaki Ridwan berjalan bergetar saat masuk ke kamar. Memberikan air minum kepada sang istri pun dengan tangan yang bergetar. Wajah bulat pria itu terlihat pucat pasi. Sehingga membuat Karina kebingungan. Kamu kenapa, Mas? Kayak habis lihat genderewo pakai sepatu boot aja. Karina malah menggoda suaminya. Tadi, saya bicara dengan Bang Kevin. Dia bilang kalau dia itu tidak pernah menyentuh istrinya selama mereka menikah. Apa itu mungkin? Ridwan bertanya setengah melamun. Sudah kuduga. Pukas Karina mengagetkan sang suami. Kenapa tidak mungkin? Kamu dan Bang Kevin itu kan satu spesies. Tidak mau menyentuh perempuan yang tidak mau disentuh olehnya. Ridwan membuang napas perlahan dan berusaha duduk tegap, supaya aliran oksigen masuk dengan lancar ke paru-parunya, sehingga dada pria itu tidak terlalu sesak. Dulu, kamu pernah bilang, Jika berkenan mohon kalau disentuh oleh dukungannya orang dengan yang like, tidak share, kita dan cintai subscribe. pasti rasanya tidak akan Terima nyaman. kasih. Karina menatap wajah sang suami yang bentuknya bulat seperti sukro itu. Jangan-jangan Mbak Fanny itu masih mencintai mantan suaminya. Jadi, dia tidak mau disentuh oleh Bang Kevin. Perempuan itu pasti sudah melet Bang Kevin, sampai dia menjadi konyol gitu. Ucapan Karina membuat jantung Ridwan seakan berhenti berdetak. Apa semua itu benar? Fanny tidak mencintai Kevin, karena ia masih mencintai dirinya? Fanny selalu berkata, apapun yang ia lakukan, itu adalah demi anak mereka. Namun, Ridwan tidak mengerti dengan rencana mantan istrinya tersebut. Ridwan, Karina. Panggil Bumila sambil mengetuk pintu. Mereka berdua pun bergegas membuka pintu. Kevin terlihat berdiri sambil memegang koper besar dan memakai pakaian yang rapi. Bang Kevin mau kemana? Karina menghampiri kakaknya. Abang mau pergi membuat cabang baru restoran di Kuala Lumpur. Doakan semoga abang sukses dan menemukan istri baru di sana, balas Kevin seraya tersenyum. Karina langsung memeluk kakaknya itu dengan erat dan menangis sesegukan. Bumila dan Ridwan juga berusaha menyeka air mata. Bahkan Bella berusaha mencegah omanya pergi, tetapi tidak berhasil. Kevin pergi bukan hanya sekedar ada urusan pekerjaan. Namun, ingin melupakan semua kenangan bersama Fanny selama tinggal di rumah itu, karena ia selalu mengingat mantan istrinya terutama saat melihat Bella. Wajah anak itu sangat mirip dengan Fanny. Kevin pun tidak tahu, kenapa raut wajah mereka bisa mirip. Ketika makan malam, semua orang terdiam karena merasa kehilangan sosok Kevin yang biasanya selalu ada di tengah-tengah mereka. Suara bel rumah tiba-tiba berbunyi memecah keheningan. Saat Bumila akan berdiri untuk membuka pintu, Bella mencegahnya. Biar Bella aja Nek, yang buka pintu. Gadis itu berjalan ke arah pintu dan membukanya. Ternyata makhluk bernama Susanti dan ketiga temannya yang datang. Susanti kali ini tidak menenteng tas cantik, tetapi sekarang ia menentang buah durian 2 biji dan memakai kacamata sebesar tutup termos. Ketiga temannya berdiri di belakang Susanti sambil bertolak pinggang dengan penuh gaya. Harap dimaklum mereka itu model, jadi dimanapun berada harus tetap pose. Ya ampiun. Bola, bool, Bella. You udah besar ya Nek, Aik berasa sedang berkaca di depan cermin, saat melihat wajah you. Susanti berteriak histeris sambil berlenggak-lenggok dan menggibaskan rambut. Woi. Dia namanya Bella, bukan bool, tokek. Pukas salah satu dari mereka sambil menarik rambut palsu Susanti yang berwarna-warni seperti pelangi. Iya maaf, Cin. Lisa Blackpink lupa. Balas Susanti sambil tertawa dengan menggunakan suara pria dan membuat Bella merinding ketakutan.
Bersambung. Jika berkenan mohon dukungannya dengan like, share dan subscribe. Terima kasih.